Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio alhamdulillah sudah bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Fatimah. Assalamualaikum Bu Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik Pak. Sehat? Sehat. Syukur alhamdulillah. Dan pemirsa selain Ibu Fatimah juga sudah ada Ustadz Bapak Muhammad Nur Hayyid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid apa kabar? Saya alhamdulillah sehat. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah, biidznillah semua dimudahkan dan disehatkan oleh Allah. Amin amin. Alhamdulillah. Ya. Baik, dan pemirsa serta Pak Ustadz langsung aja kita tanya ke Ibu Fatimah. Ibu Fatimah datang ke Tawakal katanya punya masalah sama kehidupannya ya, begitu ya Bu Iya Fatimah? Pak. Boleh ceritakan apa yang bisa Ibu ceritakan ke kita, masalahnya seperti apa? Saya seorang istri. Saya dulu punya suami, dia itu tukang selingkuh dan sering menganiaya saya Pak. Lah saya itu tiap hari itu kerjaan saya tukang ngurut. Saya nyari nafkah itu berangkat pagi, pulang malam. Lah suami saya nganggur total, nggak mau nyari kerjaan. Jadi saya kalau nggak ngurut, nanti anak saya nggak makan, saya bingung. Kasihan. Ibu punya anak berapa? Anak saya 2 Pak. 2, Iya. sekolah? Pada putus sekolah dia. Ya Allah. Terus kemudian suami saat itu nggak pernah mau kerja sama sekali, alasannya apa? Dia itu alasannya nyari kerjaan susah, nggak dapet. Dan dia kayaknya males-malesan aja Pak. Udah berapa lama dia nganggur Ibu? 3 tahun. 3 tahun. Kemudian kalau yang soal Ibu tadi bilang katanya suami Ibu selingkuh ya? Iya. Nah, Ibu tahu dari mana bisa bilang kalau suami Ibu selingkuh? Lah saya kan suka ngurut kan kemana-mana. Jadi tetangganya tuh pada ngomong ke saya. Kalau suaminya suka goda-godain pelayan-pelayan warteg gitu loh. Baru sebatas ngegodain aja, ada nggak yang lebih dari itu gitu? Di samping itu, ini Pak, dulu waktu dia itu nyari besi ya, lah dia itu kan kalau nyari uang itu ngumpet-ngumpetan. Jadi kalau dapat uang besi, dia itu nggak ngaku kalau dapat uang. Dia nggak ngaku kalau dapat uang? Iya, kan orang kan bilang tuh yang dagang besi, itu suamimu tuh dapat uang 75.000. Lah saya minta, nggak dikasih. Giliran saya minta, alasan nggak ada. Langsung saya marah-marah, bohong kamu, jajan uangnya buat pacarmu yang orang warteg itu. Langsung saya ditonjok Pak, Ya kepala Allah. saya langsung sakit, kepala saya pinggangku ditendang. Jadi saya dulu dianiaya. Mas, Apa sih lagi nonton? aku minta uang dong Mas buat belanja dapur. Semua bahan sudah habis Mas, aku nggak tahu lagi mau masak apa. Ah, kamu tuh minta duit mulu. Aku nggak punya duit, tau nggak? Kamu tuh marah kalau aku nggak siapin makanan buat kamu, tapi kamunya nggak mau ngasih uang belanja. Sekarang aku nggak tahu mesti masak apa lagi Mas, semua bahan sudah habis. Ah, kamu. Kan aku udah bilang, aku nggak punya duit. Pakai duit kamu dulu kenapa sih? Ah, Aku juga nggak punya duit Mas. Kamu pasti bohong. Kamu pasti punya duit, tapi kamu bilang nggak punya duit. Kamu juga selingkuh kan Mas? sembarangannya nuduh gue selingkuh. Kurang ajar lo. Ah, Kamu tega banget sih Mas. Sedih Pak. Ya udah, Pak Ustadz, Ya, ini Mas Farid. suaminya sudah tidak bertanggung jawab memberikan Ya. nafkah ke istri. Tapi begitu dapat uang, diduga itu uangnya habis untuk wanita lain. Ya. Dan juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga nih Pak Ya. Ustadz. Ini adalah peristiwa yang seringkali kita temui Ya. di masyarakat, tapi banyak sekali korbannya tidak berani mengungkapkan. Ya. Maka yang dialami oleh ibu kita ini tentu menjadi pelajaran untuk kita, untuk ibu-ibu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sudah saatnya tidak mendiamkan. Ya. Karena dengan diam berarti proses nahi mungkar tidak terjadi. Jadi
Ibu sabar, yang pertama kami semua bersimpati dan berempati atas kejadian yang menimpa Ibu. Tapi sejak detik ini kalau ada kekerasan atas nama apapun harus diungkapkan, harus dilaporkan, harus disampaikan. Karena Islam sangat mengecam sekali terhadap kezaliman. Dan perilaku suami terhadap istri yang tercintanya, yang harusnya dicintai dan disayangi, tapi justru dipukuli dan ditendang, itu adalah bentuk kezaliman yang nyata. Karena ketika seseorang sudah mengikrarkan akad nikah, Mas Farid, sejatinya orang itu sudah berani menanggung seluruh aspek lahir batinnya istri yang dinikahi. Maka ketika istri sakit, suami harus merasakan sakit. Ketika istri bahagia, suami pasti akan merasakan bahagia. Itu konsekuensi dari sebuah akdun nikah. Maka tidak masuk akal kalau orang yang menikah tapi justru menyakiti. Karena dalam satu riwayat disebutkan ketika akad nikah terjadi, langit itu bergemuruh. Langit bergemuruh dengan puji-pujian malaikat sekaligus cibiran malaikat. Malaikat memuji betapa mulianya orang ini yang berani menanggung amanah hamba Allah yang lain. Mereka mendoakan semoga keberkahan yang Allah berikan. Tapi sisi lain malaikat mengatakan, kok berani-beraninya orang ini mengurusi tanggung jawab terhadap orang lain yang dirinya sendiri belum tentu dia bisa tunaikan. Maka pada proses yang sangat sakral itu mengandung satu pesan bahwa orang yang sudah menikah tidak boleh lagi melakukan kezaliman. Kita harus memastikan ketika kita mengambil keputusan untuk menikah, lillahi ta'ala. Bu Fatimah, seberapa sering suami melakukan perbuatan kasar sama ibu? Kalau seumpama saya minta uang gitu, kadang anak saya tuh kalau minta sekolah bayar SPP, dia nggak pernah ngasih. Jadi akhirnya anak saya pada putus sekolah. Bu, Kenapa, Nak? malu Bu ditegur sama ibu guru Kamu ditegur kenapa? karena belum bayar SPP sekolah. Aduh, Nak. Ibu pun belum punya uang untuk bayar SPP kamu. Coba kamu minta dulu ke ayah kamu deh sana. Yang bener Bu, gak ada duit. Belum ada sepeser pun, Nak. Ya, minta duit ya buat bayar SPP. Udah 3 bulan ya nggak bayar SPP. Aduh, anak kecil lagi nih satu nih. Ayah tuh nggak punya duit. Sana minta sama ibu. Tapi ya, saya udah minta sama ibu ya. Tapi ibu nggak ada duit. Aku disuruh minta sama ayah. Hah? Berani bener kamu ya? Sakit lah. Apa-apaan sih? Anak tidak dipukulin punya otak ganti kamu itu anak kamu. Oh, jadi kamu yang ngajarin dia ya? Ngelawan sama ayahnya sendiri? Aku nggak ngajarin dia kayak gitu. Aku cuma suruh dia minta uang untuk bayar sekolahnya, Mas. Ah, kalian berdua sama aja kalian. Ibu. Kalian berdua bikin emosi ya? Stop. Apa-apaan ini, Pak? Kalau ada masalah, omongin baik-baik, Pak. Nggak boleh kasar dong sama anak istri. Pak, nggak usah ikut campur. Ini urusan saya sama keluarga saya. Ngerti? Maaf ya, Pak ya. Saya bukan mau ikut campur urusan Bapak. Cuman, sebagai RT, udah tanggung jawab saya, Pak, untuk mengontrol keluarga saya. Kalau begini caranya, Bapak, daripada ribut-ribut di sini, mendingan ke kantor polisi aja, Pak ya. Ayah mau kemana? Yang sabar ya, Bu ya. Ya Allah. Nah, Ibu menjalankan dengan suami ini berapa tahun pernikahan? Saya sudah puluhan tahun, Pak. Sudah puluhan tahun, dan selama puluhan tahun itu pula dia selalu melakukan kasar seperti itu? Semenjak dia nganggur, Sejak dia nganggur? ya, dan saya sering nyari nafkah. Jadi saya tuh kayak diremehkan aja, maksudnya tuh nggak menghargai, saya bantuin nafkah. Jadi dia itu kayaknya hengkang-hengkang kaki aja, maksudnya tuh nggak ikut. Nggak bersyukur kalau istrinya tuh rajin nyari uang untuk menghidupi keluarga, malah dia nyakiti saya. Ya Allah. Kalau awalnya sendiri
hubungan keluarga ini normal-normal saja, penuh cinta dan kasih sayang juga Ibu? Iya Pak, Sampai berapa tahun? itu Setelah sampai menikah 10 tahun lebih. masih saling Semenjak- cinta. Iya, anak saya paling umur 12 tahun itu mulai rumah tangganya konflik. Iya. Tapi suami rajin sholat, istri juga rajin sholat kan selama Iya, ini. iya Pak. Sampai sekarang Sholat. masih rajin sholat. Iya. Karena Nah, ini- ada konsekuensi Mas Farid. Gara-garanya- Ketika rajin sholat, harusnya tidak terjadi Nah, kekerasan. jadi apanya yang salah nih Ustaz? Nah, ini yang saya kepingin menggali kepada ibu kita. Suami Masalah yang paling mendasar selain dari karena nganggur, adakah misalnya dia cemburu kepada ibu karena Ibu sering keluar. cemburut ketemu orang-orang yang lain? dianya Pernah itu ngebahas itu nggak, pernah nanya itu nggak suami? nggak pernah Pak, Hmm. nggak pernah ngebahas. Jadi dia itu saya sayang itu malahan ngerunjak ke saya. Tiap dia itu cari uang itu ngumpet-ngumpet dibuat nyeleweng gitu. Ini Pak Ustadz, ada yang menarik nih dari keterangannya Ibu Fatimah bahwa suaminya dia bilang rajin sholat, Iya. tapi ternyata melakukan kekerasan sama istri dan diduga selingkuh sama orang lain. Iya. Nah, ini yang jadi pertanyaan adalah sholatnya seperti apa nih Pak Ustadz kalau dia masih tetap melakukan itu? Kan sholat itu kan intinya mencegah. perbuatan keji dan munkar. Tegas bahwa sholat seseorang itu bisa dengan mudah dinilai dari efek perilaku yang dihasilkan setelah sholat. Iya. Jadi sehebat apapun seseorang, pakai surban, pakai jubah, sholatnya rajin, dicatnya sampai hitam. Tapi kalau perilakunya tidak pernah menunjukkan cinta dan kasih sayang, bisa dipastikan sholatnya itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mengatakan bukan manusia lagi, Iya. tapi sesuai dengan ketentuan Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahasanya di situ menggunakan kata takkid, kata inna. Sesungguhnya sholat itu akan mampu membuat orang yang mengerjakannya mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Dalam satu riwayat hadisnya Rasulullah SAW juga ditegaskan, satu khobar dari Rasulullah, orang yang sholatnya tidak khusyuk, tidak tawadhu, setelah sholat tidak menjadikan dia semakin kecil di hadapan Allah, semakin merendah, tapi justru semakin sombong, semakin angkuh, semakin zalim, maka pahala sholatnya itu tidak lebih berat daripada sayapnya nyamuk. Artinya bisa dibilang sia-sia. Pak. Sia-sia. Iya. Maka saya tadi bertanya, ada problem apa yang lebih besar dari sekedar tidak bekerja? Karena seharusnya secara logika, Iya. secara psikologi, ya orang yang dikasihi kan pasti harus merespon terima kasih. Kok malah bukan terima kasih, malah ditendangi. Nah ini kan berarti ada problem besar selain tidak mendapatkan nafkah dia, yaitu problem psikologi mungkin. Adakah misalnya riwayat suami ibu ini mungkin punya kelainan jiwa misalnya? Belum saya periksakan Pak. Kayaknya ya agak dikit-dikit tapi nggak terlalu gitu. Atau mungkin Jadi tiap marah emosi saya ditonjokin. Akhirnya saya lari ke Pak RT minta dipisahkan. Jadi sampai kejar-kejaran tetangga gitu, sampai ya? tetangga tahu, anak juga tahu nggak? Sayanya lari ke Pak RT daripada saya ntar mati babak belur. Akhirnya Pak RT nggak tega. Iya. Saya dikasih uang sama Pak RT. Ya Allah. Dan itu sering ya Bu ya? Iya. Mohon maaf Ibu Saya Fatimah. suruh. Dia melakukan kekerasan itu juga di depan anak-anak. Anak-anak ngelihat. Iya anak saya sampai Ya Allah. jerit papa gitu. Akhirnya anak saya akhirnya izin ke saya, udah saya mendingan kerja aja, Mak. Saya ngikut kerja orang. Akhirnya alhamdulillah anak saya kerja di studio rekaman. Dia sambil ngelanjutin sekolah, Pak. Sekarang masih terus berhubungan, artinya berkeluarga atau sudah pisah? Ibu? Saya sudah menceraikan sebab saya nggak kuat. Berapa tahun lalu? Ibu? Saya langsung kabur, Pak ya. Akhirnya saya dibayarin anak saya kos-kosan. Saya ngekos sendiri, saya nyari nafkah sendiri sama anakku yang nomor 2. Itu saya bawa itu anak saya. Jadi sama anak-anak hubungan ayah ini masih berlanjut atau tidak? Masih ada tapi benci. Udah agak benci gitu ngeliat orang tuanya begitu. Nah ini efeknya ke anak nih Pak betul, Ustadz. betul, yang betul. kasihan nih anak melihat
perlakuan ayahnya ke ibunya seperti itu, akhirnya timbul benci dari seorang anak ke ayahnya nih Pak Ustadz. Betul Mas Farid. Dalam porsi seperti itu berhak nggak sih seorang anak untuk membenci ayahnya? Nah ini babnya lain lagi. Ya. Ketika seorang ayah dengan anak, itu adalah hubungan tanggung jawab orang yang mendapatkan amanah anak untuk ditunaikan agar anak itu menjadi orang-orang yang bermanfaat, bermaslahat, taat kepada Allah, menjadi anak yang soleh, bahasa sederhananya. Tapi ketika hubungan seorang anak kepada orang tua itu hubungan birrul walidain, hubungan berbakti kepada orang tua. Maka seharusnya seorang anak itu tidak boleh benci kepada orang tuanya. Meskipun orang tuanya memang berbuat zalim. Tetapi anak harus mengingatkan. Jadi kalau benci jangan, ya. Karena kebencian itu akan melahirkan kebencian-kebencian yang lain. Jadi seorang anak harus diciptakan untuk memaafkan orang tuanya. Namun tetap harus diingat, anak harus mengingatkan kepada orang tua, Pak, tidak boleh begitu. Tapi jangan atas dasar kebencian, karena kalau atas dasar kebencian bahayanya nanti. Orang tua, namanya tua pasti suatu saat pasti akan renta. Kalau kebencian dipupuk, saat anaknya sudah besar, tinggal ditendang nanti repot. Nah, seorang anak yang mengalami proses intimidasi dari kecil, kekerasan, melihat ibunya disakiti, pasti marah. Tapi perilaku seorang anak tetaplah harus berbuat baik kepada orang tua. Bahasa Qur'annya itu umum. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Tidak ada takyid di situ. Bahkan dalam tafsir disebutkan orang tua yang kafir sekalipun tetap harus dihormati. Hanya kalau untuk taat kepada orang tua itu babnya lain. Jadi kita mencintai, menyayangi orang tua itu harus dalam kondisi apapun. Tapi kalau ikut taat kepada orang tua, nanti dulu. Selama orang tua memerintahkan kepada kebaikan, kita ikut. Tapi kalau orang tua memerintahkan kepada keburukan, kepada kemaksiatan, kepada keingkaran kepada Allah, kepada kesyirikan, kepada kekafiran, no way. Nah, itu perintah Al-Quran, perintah Islam. Jadi, la ta'ata li maksiatillah. Tidak ada ketaatan terhadap kemaksiatan kepada Allah, termasuk kepada orang tua. Tapi hormat kita, sikap kita tetap harus baik kalau kepada orang tua. Sebab tanpa orang tua tidak akan ada seorang anak. Tapi memang yang sungguh disayangkan adalah perlakuan orang tuanya. Itu sayang banget nih. Yang sangat kita sayangkan dan kita kecam adalah perilaku suami-suami yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya suami Ibu Fatimah, tapi suami siapapun yang kalau berani menyakiti istrinya, siap-siaplah untuk mendapatkan azab yang besar di sisi Allah. Karena berarti suami yang begitu adalah suami yang ingkar terhadap janjinya di hadapan Allah yang dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan seluruh makhluk di atas muka bumi.